Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafizun Ni'man, NIM 1901020012. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pembahasan mengenai bahasa. Dalam definisinya, bahasa dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab disebut dengan kata al-lughah. Adapun dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Kata yang terakhir ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Dan ada juga beberapa bahasa seperti bahasa Italia yang menyebutkan bahasa sebagai atau menyebut bahasa dengan lingua dan beberapa bahasa lainnya. Dan sementara orang Inggris menyebut bahasa ini dengan kata language. Dalam bahasa Arab, kata bahasa atau al-lughah ini merupakan bentuk masdar dari kata laghawa yalghu yang sewazan dengan kata da'a yad'u yang berarti ucapan atau bunyi suara. Adapun yang saya sampaikan ini pengertian bahasa secara etimologi. Dan secara terminologinya, pengertian bahasa itu banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Di sini saya hanya mengutip satu pendapat para ahli yang menyebutkan definisi bahasa. Adapun itu adalah menurut Ibnu Jinni, beliau berpendapat bahwasanya bahasa menurutnya lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya bahasa adalah merupakan suatu unsur kebudayaan yang dimana ia lahir dari kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan peradabannya, yang dimana bahasa ini merupakan sistem lambang bunyi yang dimana dipergunakan oleh beberapa anggota atau individu untuk bekerjasama berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagai alat berpikir, mengungkapkan perasaan, pendukung mutlak dari keseluruhan pengetahuan manusia, sekaligus yang berfungsi sebagai lambang agama dan pemersatu umat. Demikian yang bisa sampaikan, selebihnya teman-teman bisa membaca dari makalah yang telah kami jabarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Manafian. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang pengertian daripada kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu golongan sosial atau biasa juga disebut dengan stratifikasi atau pembedaan antara insan atau antara seseorang dengan kelompok manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kelas sosial juga dapat diartikan sebuah posisi sosial atau posisi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dari definisi tersebut, bahwasanya kelas sosial itu merupakan sebuah pembedaan satu orang dengan orang lain, bahkan bisa juga dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya juga dapat banyak sekali di keliling kita atau di sekitar kita dalam kehidupan kita di masyarakat, contohnya di lingkungan kita yang berada di Sasak gitu kan. Bisa juga banyak kita lihat antara golongnya, misalkan baik itu misalkan seperti kita orang biasa dengan orang yang mempunyai gelar atau mempunyai kedudukan seperti misalkan baik, lale, dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran
terima kasih kepada teman-teman saya pemateri pertama dan pemateri kedua. Saya adalah pemateri terakhir dari kedua teman saya. Kalau tadi di depan, di awal, teman saya sudah berbicara tentang apa sih bahasa itu, penjelasan tentang bahasa. Dan selanjutnya teman saya yang kedua juga sudah membahas tentang apa itu kelas sosial dan jenis-jenisnya mungkin. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang hubungan antara kelas sosial dengan bahasa. Mungkin teman-teman sudah membaca makalah kita terlebih dahulu. Mungkin saya di sini juga nggak akan banyak ngomong karena mungkin kalian juga udah baca materi yang sudah kami atau kelompok kami paparkan di grup. Jadi kalian tinggal baca aja. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan kelas sosial dengan bahasa. Yaitu masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja sama satu sama lain. Kerja antar individu itu diwujudkan lewat bahasa. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, mau bekerja sama, itu pasti untuk mewujudkan komunikasi yang baik dan benar, kita pasti menggunakan bahasa kan teman-teman. Itu kenapa kelas sosial dengan bahasa itu hubungannya sangat erat. Karena sekarang gini, kalau kelas sosial tanpa bahasa, gimana mereka bisa berbaur gitu kan teman-teman. Terus masyarakat berbahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian atau mutual intelligibility. Maaf teman-teman. Terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dengan demikian, dalam pengertian masyarakat sudah tergantung makna interaksi melalui komunikasi, yaitu dengan bahasa. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan bagaimana kita bisa mewujudkan komunikasi yang baik kalau tidak menggunakan bahasa. Sedangkan kebersamaan atau apapun itu pasti kita menggunakan, masyarakat itu pasti menggunakan bahasa kan, gitu. Jadi itu kenapa hubungan antara bahasa dengan kelas sosial itu sangat erat. Saya mungkin tidak akan banyak bicara sekarang, jadi teman-teman silakan baca makalah kami, apa itu kelas sosial, apa itu bahasa, dan apa jenis-jenis kelas sosial, semuanya kalian bisa baca di sana. Dan hubungannya biar lebih luas dan saya juga hanya menjelaskan secara singkatnya saja, teman-teman bisa langsung lihat ke makalah kami saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.